Rengas Dengklok adalah sebuah kota kecil yang berada di Jawa Barat. Kota yang merupakan saksi bisu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sanalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pejuang lainnya berada, tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, 16 Agustus 1945. After the United States dropped the atomic weapons in Nagasaki on the 8th of August, the Allies celebrated victory over Japan on 15th of August, although the Japanese administration under General Koiso did not officially surrender with a signed document until the 2nd of September. Barusan, saya mendengar berita dari radio BBC London yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Berarti, di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul. Kita harus segera bergegas. Jangan sampai kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir sebagai perwakilan dari golongan muda tiba ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Sesampainya di sana, Sultan Syahrir langsung mengabari Soekarno tentang hasil rapat. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Kami dari golongan muda mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia selama-lamanya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, sedangkan kemerdekaan Indonesia sendiri haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Namun, karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masih tetap teguh terhadap pendiriannya, yakni untuk tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan proklamasi, golongan muda pun berpamitan untuk pulang. Sementara itu, para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membahas permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benar, lagi pula mereka ini kan masih terlalu muda. Pemikiran mereka pun juga masih terlalu pendek. Kita ini harus mempersiapkan semuanya dengan matang, Bung. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan. Peristiwa ini baru disadari oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Setelah membuat kesepakatan dengan jaminan nyawanya, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo juga berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00, rombongan tiba di Jakarta dan segera meminjam rumah Laksamana Maeda sebagai tempat untuk membicarakan proklamasi. Ketika Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwaku Suma Sumantri, dan para anggota PPKI, serta turut mengajak golongan muda. Saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diganti menjadi rumusan BPUPKI?
Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pemindahan kekuasaan? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana kalau naskah teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi memberikan bangsa Indonesia untuk bertekad memajukan kehidupan rakyat untuk menjadi rakyat yang cerdas dan kreatif, serta jauh dari keterbelakangan dan merata bagi setiap warganya dengan tidak ada pembatas ataupun hukum diskriminasi. Proklamasi memberikan pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari penjajah. Melalui proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Proklamasi memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya ekonomi. Proklamasi memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri, berpendidikan, dan mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Kamu udah rapi nggak? Ada di gini deh. Barusan. Kalau barusan ini. Kan dia nggak. Tunggu apa-apaku. Udah diam dulu. Lanjut aja dah. Tadi nggak ada. Jalan. Nggak ketawa. Mona. Lapar, cepat lapar. Tiga. Aku diam loh.